Kan tahun sekarang angkatan corona nggak UN. Angkatan Corona, guys. Teman-teman semua, kali ini kami menghadirkan bintang tamu yang spesial untuk teman-teman semua, yaitu Puspa Lida 2020. Halo. Nah, jadi Puspa ini adalah jebolan dari Lida Dangdut 2020. Mungkin teman-teman udah banyak juga yang tahu kan Puspa ini siapa. Soalnya kan udah viral juga ya di YouTube, di TV, dari mana tuh orang udah pada tahu gitu kan. Nah, oke, jadi sebelum kita lanjut nih Bang ke menggali ke Lida, lebih baiknya kan kita tanya dulu nih. Ya, kita perkenalan sedikit. Iya. Walaupun sudah lebih kenal ya, tapi kita lebih memperkenalkan iya. lebih dalam siapa itu Puspa gitu. Jadi boleh dong Puspa kenalin nama Puspa siapa gitu. Nama lengkap Puspa tuh Puspa Indah Armidea. Sekolah kelas 3 SMP, umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Oh. Jadi Puspa kelas 3 SMP. Berarti kemarin UN-nya nggak ikut, no? Kan tahun sekarang angkatan corona nggak UN. angkatan Corona, guys. Ya. Mungkin. Oke, jadi Puspa ini masih sekolah SMP, guys. Jadi masih umur 15 tahun lah, sama lah kayak aku Ya. kan. Ya, imut kan? Imut. Aku juga masih belasan lah, Bang. Iya. Beberapa tahun lalu. Ya, beberapa tahun lalu. Ya, terserah. Perempuan berdua ini, yang penting saya paling ganteng di sini. Iya. Ganteng sekali. Oh, umur Puspa berapa? 15 tahun. 15 tahun. Gila ya. Masih Gila. dalam, iya begini maksudnya, gila dalam tanda positif Puspa. Saya Li umur 15 tahun itu masih lompat jembatan Li. Oh, lompat jembatan. Iya. nih. Nggak ada prestasinya sama sekali. Puspa tuh bakatnya tuh udah dari TK atau dari kapan ngasah Sejak bakat kapan? dia? Puspa memulai karir dalam bernyanyi gitu. Iya, Atau iya. sejak kapan bernyanyi gitu. Ngasahnya sih mulai dari umur 5 tahun ya. 5 tahun. Pertama kali naik panggung kelas 3 SD kalau nggak salah. Kelas 3 SD udah naik panggung. Udah mulai naik panggung, udah mulai bernyanyi gitu. Itu kalau boleh tahu, awal-awal naik panggung itu nyanyi yang dibawain lagu apa? Lagu anak-anak? Minang. Lagu Minang? Pertama kali lagu Minang apa yang nyanyiin? Iya. Apa? Udah lupa lah Li. Kelas 3 SD loh. Lupa. Yang biasanya orang ingat gitu Bang, momen yang indah kayak gitu kan. Ya, Soalnya tapi kelas 3 SD Li, bisa lupa juga Li, wajar. Iya. Oke guys, aku salah. Oke. Enggak, Li nggak salah. Enggak. Oke, jadi udah lupa nyanyi ya. Oke, kita next aja. Nah, jadi Puspa udah dari TK, SD udah mulai nyanyi ya. Kok beda gitu ya, Bang? Kenapa? Kalau Li tuh TK nggak nyanyi loh. Ngapain? Malah minta uang jajan, Bang. Curhat kak. Ya. Ya Allah, semua anak kecil gitu Li. Ya, Nggak ada Li beda anak tuh. kecil yang mau belanja, saya mau jajan kerja dulu, nggak ada Ya Li. beda, Bang. Maksudnya tuh kan kalau orang anak-anak yang berbakat tuh dari apa ya? Dari bawah tuh udah kelihatan gitu. Beda kan, kalau kayak Abang kan beda banget. Iya beda. Saya mah kalau Puspa kan umur 3 tahun udah nyanyi. Saya umur 3 tahun kelas 3 SD udah nyanyi. Iya. Kalau saya mah kelas 3 SD udah masih nyoret-nyoret tanah Li. Oh, Nyoret tanah, gambar-gambar di tanah. Ya. Itu Kuku kebiasaan. panjang, cacingan, ya semuanya lah. Oke. Jadi Puspa, pengalamannya dulu sebelum ikut Lida nih, pernah nggak selain ikut Lida kontes nyanyi juga yang Puspa ikutin sebelum Lida? Ikut lomba-lomba daerah, antar sekolah, antar daerah. Oh, pernah juga juara atau? Alhamdulillah juara. Oh, berarti ini prestasinya berarti ya? Piala-pialanya. Oh, emang udah bakat tuh guys. Jadi ya maklum lah kan, udah wajar Puspa dipilih lah di Pariaman Menjadi duta. menjadi duta Lida. Kalau Bang Daniel enggak gitu Enggak, kan. saya piala yang seperti Puspa banyak di rumah kok. Piala apa? Banyak, saya ikut lomba Li. Lomba apa? Lomba 17-an saya ikut Li. Oke, itu beda cerita ya, beda cerita. Yang itu yang buah dikasih duit koin gitu. Terus digigit ya? Iya digigit, itu saya paling jago Li. Oh, iya, Jadi iya. nggak apa-apa hitam, yang penting kaya. Iya. Mungkin coklatnya permanen ya Bang ke wajah. Mungkin nih gara-gara itu kan jadi nempel terus abadi. Iya ya, abadi ya tuh, makanya Bang kalau kecil Gelap ya? jangan main coklat. Kok main coklat? Itu coklat tuh, wajah Abang tuh jadi coklat, apa namanya tuh?
Ya udah tapi manis nih. Ya. Iya. Iya. Iya, iya. Ya iyalah guys, manis sekali ya. Apa ya? Jadi udah dari dulu udah ikut-ikut kontes nyanyi gitu. Nah, kita majuin sedikit nih ya ke Lida. Awalnya atau sebelumnya kan Lida udah pernah juga ya Pak ya, udah juga tahun-tahun udah dari Indonesia. bertahun Ini ya. Lida udah yang 2020 itu yang Lida Ketiga. berapa ya? Ketiga ya? Ya, yang ini yang ketiga kan, yang ketiga. Sebelumnya pernah ikut enggak? Enggak, baru pertama kali audisi dan alhamdulillah langsung lolos. Baru pertama langsung lolos. Pikirannya sih gini, kan kalau misalnya nggak lolos tahun ini, tahun depan coba lagi. Dan alhamdulillah dapat telepon dari Indosiar, kamu lolos ke Jakarta. Baru pertama langsung lolos gitu. Iya. Emang kelihatan sih, memang pas audisi saya nonton tuh yang Puspa memang bagus. Memang yang tadi wakil-wakil Sumbar memang wajar Puspa yang naik. Alhamdulillah. Bagus nih. Iya. Apa namanya ya? Berarti itu udah jalan Tuhan juga sih sebenarnya emang ya. Tapi kalau boleh tahu awal audisi di Lida itu dapat informasinya dari mana? Dari sosmed. Sosial media. Terus kebetulan juga tahu lokasi audisinya di kantor gubernur dan coba ngikut audisi, bawa semua persyaratan akte kelahiran kayak gitu. Terus berangkat pagi-pagi dari sini, diantar sama papa sampai sana, ngantri panjang, panas-panas ya Allah. Berarti Puspa pas di audisi itu ikut ngantri gitu. Ikut. Oh, saya mengiranya Puspa itu karena banyak prestasi nyanyi ya gini ya, Li. Ada dipertimbangkan Enggak, atau ada ada promosi spesial gitu. dan promosi dari atau siapa lah gitu yang mempromosikan ke Indosiar akhirnya terpilih. Jadi Enggak, bukan. ikut antri ya gitu. Ikut ngantri. Oh. Jadi tentu teman-teman yang mau nonton ya memang berat perjuangan itu. Makanya kalian kalau pengen seperti Puspa berjuanglah gitu. Ada 400 lebih pendaftar waktu itu. Hari 400 dari Sumatera Barat. 400 yang Dan Puspa berhasil mengalahkan yang yang 400 400 itu. sekian itulah. Alhamdulillah. Jadi awalnya emang dari sosmed gitu kan. Jadi coba daftar. Pas daftar tuh ada kesulitan nggak gitu? Atau yang jurinya mempersulit itu? Ya ada kendala nggak gitu Iya, pas Jadinya memulai Kak, audisi pas pertama? Juri audisi sih kayak ngetes mental gitu. Kayak Maksudnya disuruh jurit malam atau Bukan. yang jaga-jaga lilin. Bukan. Bukan. Dia Itu kayak apa itu yang Kan jaga tes lilin? mental. Itu bang? Enggak, Li. Kalau saya mah yang jaga lilin ikut acara yang seperti itu hantunya yang takut, Li. Oh iya. iya. Oke. Ya, jadi gimana Puspa? Kayak jurinya itu lebih ngomen-ngomen keras, kayak gimana ya, kasar lah gitu. Jadi diusahakan supaya nggak nangis, kuat mental. Jadi pas udah nyampe Jakarta udah terbiasa lah gitu. Jadi dilatih mulai dari audisi. Pas audisi yang di Padang itu juri yang datang Tim kreatif Indosiar, bukan juri artis. Bukan juri artis ya. Oh. Kalau di Liga Dangdut sih kan sebelum konser top 70 ya, Ya. kan diadakan konser Bhinneka Tunggal Ika. Jadi iya. sebelum konser itu udah dikasih tahu di sini panggungnya segini, terus kameranya di depan ada, sebelah sini ada. Jadi udah kayak udah enjoy lah gitu. Udah enjoy dengan keadaan panggungnya. Oh, jadi udah terbiasa lah istilahnya. Soalnya udah dipertemukan. Karena Puspa sudah banyak mencoba panggung-panggung juga ya. Ya. Iya. Kan udah keluar dari Lida nih. Puspa ada manajemen khusus nggak yang menggandrungi gitu? Kalau manajemen khusus sih enggak, cuman kalau buat kayak album-album Minang, Puspa udah punya beberapa album Minang juga. Kalau boleh tahu tuh sudah berapa album Minang ini Udah, keluarin? alhamdulillah udah 5 album. Udah 5 album. Udah 5 album loh. Jadi untuk teman-teman ya, Puspa udah ngeluarin 5 album lagu Minang. Jadi semuanya itu bisa didapatin di mana? Di toko-toko kaset terdekat, bukan toko bangunan. Ingat teman-teman, Iya. apalagi di pabrik tembok. Jadi udah 15 tahun loh Bang, udah 5 album loh. Hebat kan? Udah 15 tahun. Saya juga pengen nanti bikin album nih, Album apa? album foto. Oh ya, Oh, beda iya. cerita itu mah. Kalau album foto semua orang punya. Beda. Jadi apa ya? Coba ceritain sedikit dong Puspa pengalamannya di
karantina apa namanya di Iya. di asrama gitu. Ya kan yang semua peserta LIDA tuh di karantina, diberi asrama ya gitu. Itu ada pengalaman menarik nggak yang Puspa dapat dari selama di karantina atau selama di asrama gitu? Iya. Pengalamannya tuh seneng banget bisa ketemu teman-teman se-Indonesia, seluruh provinsi Indonesia. Jadi pengalamannya tuh sama teman sekamar sih. Misalnya di kamar lain kita nggak suka sama seseorang, kita gibah di kamar gitu. Oh, biasa ya ibu-ibu ngerumpi. Biasa. itu Ini biasa. bukan bagian saya teman-teman. Itu biasa ibu-ibu ngerumpi. Oh, jadi kayak gitu. Tukar-tukar pikiran lah ya. Iya. Jadi apa namanya pernah itu nggak teman-temannya kan Puspa dari Sumbar gitu, minta diajarin bahasa daerah Puspa atau gimana gitu? Ya, saling tukar kayak tukar pikiran tentang adat istiadat gitulah. Misalnya Puspa sekamar sama orang Aceh. Di Aceh gimana sih kalau ada yang gini, di Aceh gimana sih? Terus mereka juga nanya sama Puspa gitu. Oh, saling menceritain gimana adat Iya. dari Minangkabau, gimana adat Aceh gitu. Bagus sih kayak gitu kan, Bang. Ibaratnya kan kita lebih banyak mengenal budaya Ya, orang. seni menyatukan. Nah, kalau boleh tahu nih, di asrama tuh kan peserta LIDA ada yang cowok, ada yang cewek. Di asrama kira-kira ada yang cinglok nggak? gitu? Oh iya. Banyak. Banyak ya? Puspa sendiri gimana? Iya. Nggak kebagian. Ya, Ya. Masa ya nggak kebagian? Secara Puspa cantik kan? ya, saya kaget lah teman-teman. Ternyata aslinya Puspa itu kalau kalian lihat nih aslinya itu cantik ya, Ya serius. bener-beneran. Iya. Jadi banyak yang cinlok di lokasi. Iya, adalah kakak-kakak sama abang-abang. Puspa ada dong. Enggak, kan peserta LIDA yang cowok kebanyakan udah tuir-tuir ya. Tuit-tuit. Udah Oh, gede-gede udah. semua. Jadi kalau yang cewek kan ada 14 tahun, 15 tahunan. Kalau yang cowok nggak ada. Paling kecil tuh 18 tahun, Kak Jordan. Hai Kak Jordan. Oh. Oh, jadi yang paling kecil 18 tahun. Cowoknya. Oh, jadi karena hal itu Puspa nggak kebagian jadinya gitu. Ih, fokus kompetisi dulu lah. Bagus. ngapain Oke, bagus. Oh ya, ini masalah Puspa tersenggol ya, yang pengen kami bahas gitu. Saya melihat di sebuah video yang ditayangkan oleh Indosiar, di situ ada komen yang mengatakan sebenarnya Puspa bagus gitu. Tapi sayang aja gara-gara sering main sosmed, jadi mendengarkan kata-kata dari netizen dan akhirnya membuat Puspa menjadi drop. Apa itu benar? Sebenarnya nggak gitu, kan ini namanya kompetisi. Jadi menang atau kalah itu adalah hal yang biasa. Jadi komen-komen netizen sama sekali nggak menjadi penyebab Puspa tersenggol. Mungkin memang itu sudah sampai situ rezeki Puspa dan sampai situ diizinkan Allah untuk berjuang di panggung Liga Dangdut, ya sampai situ. Oh, jadi itu nggak benar ya? Jadi bukan karena hater-hater yang membuatkan Ya. Puspa tersenggol gitu. Ya kaman cuma, tapi kan dari kompetisi LIDA itu membutuhkan dukungan dari masyarakat ya gitu. Iya. Ya mungkin saat itu masyarakat lagi kurang fokus Ya. untuk mendukung. Intinya dari kita semua teman-teman. Iya. Sebenarnya kalau kita get mendukung Puspa, mungkin Puspa nggak bakalan tersenggol Ya, gitu. masih bertahan loh Iya. sampai sekarang kan misalnya. Berarti kesalahannya di kita sendiri. Iya, salahkan netizen ya. Saya minta maaf Puspa. Iya bener-bener. Apa namanya? Dari apa ya? Kan orang tua Puspa di situ di karantina juga. Enggak. Pas berarti- mama sama papa ke Jakarta, mama tinggal di tempat tante. Oh, Jadi pas selain keluarga, kalau di asrama ada jadwal kunjungan Sabtu Minggu, jadi mama papa ngunjungin sekali seminggu doang. sekali seminggu. Nggak nginap. Berarti kalau Puspa tampil ke Indosiar Ya ke studio. Oh, berarti Indosiar juga membolehkan sekali seminggu keluarga datang untuk melihat ya. Oh. Tapi setelah maraknya kasus corona ditutup. Oh, jadi gitu. Oh ya, sekarang kan dengar-dengar bukan dari informasi ya, memang kenyataannya sekarang Dida lagi dihentikan sementara dikarenakan kasus corona ini. Tapi sekarang formatnya berubah, Dida tetap tayang tapi dengan format yang berubah, yaitu setiap kontestan yang telah tersenggol itu disuruh karaoke ya. Karaoke ya. Puspa ikut karaoke itu menang ya? Alhamdulillah di babak pertama karaoke menang. Itu dikasih hadiah. Iya, berupa uang Uang berapa? 1 juta 1 rupiah juta. Oh. setiap kali menang. Tapi yang kan udah menang nih di karaoke. Saya dengar nih
kemarin kan waktu saya ke warung gitu, pas Lida lagi siaran, saya nanya-nanya, ini karaoke ini siapa yang menang sekarang Bu? Kan dikasih tahu siapa yang menang yang malam itu, Iya. dikasih tahu. Ini yang menang ini nanti gimana Bu? Nanti bakalan tanding nyanyi lagi katanya, yang juaranya masuk ke 9 besar, apa itu benar? Enggak, itu hoax. Jadi karaoke Lida itu diadakan untuk mengisi kekosongan kan. Top 9 Lida 2020 sekarang ini dihentikan karena di rumah aja kan, dengan tanda kutip di rumah aja. Jadi kalau pemenang dari karaoke itu sendiri sih kayak dikasih hadiah berupa uang tunai sih, nggak kembali berkompetisi di panggung Lida. Itu hoax. Oh, Kan banyak yang bilangin kan sekarang top 9 besar. Iya. Terus yang menang karaoke bakalan dicukupkan jadi 10 besar. 10 besar. Enggak. Oke, jadi untuk ibu-ibu yang berpemikiran seperti itu ternyata itu tidak benar ya, itu hanya hoax. Iya. Tapi tetap juga dukung Tetap Puspa. Ya. dukung dan ini berlaku juga sistem SMS. Caranya gimana agar bisa Puspa selalu menang di audisi karaoke tersebut? Dengan cara kirim SMS sebanyak-banyaknya, ketik Lida spasi Puspa, kirim ke 97288 yang banyak ya. Sebanyak-banyaknya biar Puspa nggak kesenggol lagi lah. Iya. Jangan sampai dong tersenggol 2 kali. Oke, Puspa, apa namanya? Kan Puspa udah pernah juga kata Puspa nyanyi ke panggung-panggung ya sebelum ikut Lida. Nyanyi ke panggung-panggung itu dibayar atau gimana tuh? Iya, dibayar. Cuman tentu beda dengan setelah Puspa kembali dari Lida, pulang dari Lida, beda dari segi bayaran, beda dari segi itunya lah. Kalau sebelum Lida biasanya nih budgetnya berapa? 150 sampai 250-an lah. Kalau ya sebelum Lida. Kalau setelah Lida, Alhamdulillah udah naik. udah naiknya berapa nih? Rahasia dong. Rahasia jangan dibuka di sini dong. Oke. Gitu. Jadi untuk teman-teman nih, atau terkhususnya untuk orang awak yang pengen mendatangkan Puspa, itu kontak saja ke kemana ya? Ke channel ini aja. Oke. Oke, kami siap membantu. Oke. Jadi untuk teman-teman silahkan hubungi kami. Nanti pun kami mencoba untuk menghubungi kontak Puspa. Jadi udah beda bayaran lah kan, soalnya kan udah ikut Lida ya. Maksudnya kan maksudnya udah terkenal lah sekarang kan. Itu satu lagi. Di sekolah gimana tuh? Teman-teman Puspa ada yang syirik. Banyak banget yang biasanya ke kantin tuh sering ngeliatin dengan tatapan sinis. Sekarang udah ngechat di WA, udah Sinis nge-please. maksudnya gimana ini? Sinis maksudnya gimana? Gimana ya, kayak misalnya Puspa sama teman-teman kan, Puspa kayak nggak ngegeng lah gitu, berteman dengan siapa aja. Jadi gimana ya, kayak banyak aja gitu yang syirik. Apaan sih, ganjen banget, apaan sih sosok mau temenan sama si Puspa padahal nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi sekarang tuh udah banyak yang ngedeketin, udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Oh, jadi setelah Puspa masuk Lida, itu respon teman-teman yang awalnya ada yang biasa saja atau bahkan ada yang merasa sinis, Dan berubah, sekarang berubah, 180 ya. derajat. Merasa dekat ya gitu. Jadinya itu teman gua tuh. Ya. Bukan berarti begitu teman-teman, bukan berarti begitu. Itu maksudnya Puspa ada dapat fans yang fanatik nggak? Ya, Puspa ada fanbase-nya nggak gitu? Ada, Ada. Infus Lovely namanya. Halo. Infus Lovely ya. Yang selalu memberi kehidupan gitu. Infus kan orang sakit jadi sehat kan? Iya benar-benar. Saya Jadi mikirnya semangat gitu. lagi. Iya. Dan Anda sakit bisa diobati dengan bergabung ke fanbase Puspa. Oh, jadi ada fans, nama fansnya gitu kan. Kalau fans yang fanatik ada nggak yang terlalu, kan ada tuh fans yang biasa aja. Ya, ada yang di standar cuek, Ya. biasa aja. Ada yang fanatik. Ada nggak fan-fan yang seperti itu? Puspa? Kalau untuk sekarang nggak ada yang fanatik sih, lebih ke biasa aja, nggak kayak menyayangi, dukung terus apapun kegiatan Puspa, Selalu. support terus gitu. Pokoknya selalu ada deh buat Puspa. Love you.